Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Febi. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Irsyad, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, Surakarta. Kita pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai tentang perbedaan sistem ekonomi ya. Jadi yang kita kenal ya, sistem ekonomi itu ada tiga ya. Pertama ada kapitalis, terus kemudian ada sosialis, dan yang ketiga adalah ekonomi Islam ya. Kita akan bahas satu persatu. Apa sih sistem ekonomi ya? Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan, aturan main suatu masyarakat dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan dan bernegara ya. Jadi sistem ekonomi itu adalah sebuah sistem di mana aktivitas ekonomi dapat dilakukan ya. Kemudian kita masuk ke dalam pembeda dari sistem ekonomi ya. Setidaknya terdapat beberapa macam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. Di antaranya yang pertama adalah hak atas kepemilikan ya, di mana inilah yang membedakan antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. Seperti misalkan contohnya dalam ekonomi kapitalis, di mana hak atas kepemilikan itu dalam ekonomi kapitalis itu menjunjung tinggi kepemilikan individu. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis ya, hak atas kepemilikan ini tidak bisa dimiliki oleh individu ya, karena pemerintah berperan aktif dalam hak atas kepemilikan ini. Sedangkan ekonomi Islam itu berada di tengah-tengahnya, di antaranya, yaitu bisa memiliki ada sebagian sumber daya yang bisa dimiliki oleh individu dan sebagian lagi yang bisa dimiliki oleh hanya dimiliki oleh umum gitu ya. Terus yang kedua adalah mekanisme pengambilan keputusan ya. Ini juga yang membedakan antara satu sistem dengan sistem lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sumber utama dan juga prosedur dalam menentukan aturan yang bersifat publik ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mekanisme intensif dalam mengatur tujuan ya. Jadi salah satu pembeda sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah mengatur tujuannya ya. Kalau misalkan ekonomi kapitalis bertujuan untuk kesejahteraan individu, sedangkan sosialis untuk mencapai kesejahteraan bersama, sedangkan ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan untuk semua umat manusia, baik di dunia dan juga di akhirat. Oke, kita lanjut kepada pembahasan ekonomi kapitalis. Nah, sebelum kita membahas tentang ekonomi kapitalis, nah ini adalah sebuah pendahuluan ya teman-teman. Sistem ekonomi kapitalis merupakan salah satu sistem ekonomi yang mendominasi banyak negara di dunia dalam menjalankan roda perekonomian negara. Namun, di dalam penggunaannya saat ini tidak ada negara yang menjalankan sistem ekonomi kapitalis murni ya, yang telah lama runtuh, yang telah lama jatuh. Jadi sistem ekonomi yang ada saat ini itu adalah sistem ekonomi kapitalis modern, atau bisa kita katakan adalah sistem ekonomi neoliberalis. Oke. Terus kemudian, lantas kapan dan bagaimana sistem ekonomi kapitalis ini muncul dan bagaimana sistem ekonomi kapitalis itu berjalan? Kenapa sistem ekonomi kapitalis itu runtuh? Apa yang membuat sistem itu kembali diterapkan setelah jatuh dan mendominasi negara-negara di dunia saat ini? Dan bagaimana pandangan atau pendapat Islam terhadap sistem ekonomi kapitalis ini? Nah, kita masuk ke dalam pembahasan awal kemunculan sistem ekonomi kapitalis ya. Jadi sistem ekonomi kapitalis itu berawal dari pengaruh gerakan pencerahan atau Enlightenment pada abad 17 sampai abad 19 Masehi ya, yang mana gerakan ini mengurangi campur tangan agama karena menurut mereka agama merupakan sebuah
urusan pribadi, hal yang bersifat pribadi ya. Pengaruh yang ditumbuhkan dari gerakan ini adalah anti agama dan menentang kepercayaan agama dan juga memunculkan paham materialistis ya atau materialisme ya, pengingkaran terhadap Tuhan. Gerakan ini muncul disebabkan oleh adanya korupsi dan juga nepotisme atau kesewenang-wenangan dalam tatanan gereja ya. Karena keputusasaan masyarakat pada saat itu terhadap gereja gitu, sehingga muncullah gerakan ini gitu. Maka mereka menentang atau anti kepada agama pada saat itu. Nah, dari sini para pemikir gerakan ini menganugerahkan akal sebagai pengganti dari keimanan dan juga intuisi. Kemudian gerakan ini kemudian diprotes ya. Gerakan ini diprotes dan juga ditentang oleh para filsuf serta sejumlah tokoh dan juga pemuka agama. Namun protes itu gagal. Kenapa? Karena memang gerakan ini sudah mendapatkan momentumnya ya. Gerakan ini sudah mendapatkan popularitas serta telah menarik minat serta dukungan di kalangan masyarakat intelektual. Nah, kemudian dari sinilah muncul sistem ekonomi kapitalis yang dipelopori oleh Adam Smith ya, dan diilhami dari pandangan kepercayaan ataupun ideologi dari gerakan ini ya, gerakan pencerahan atau enlightenment ya. Pengaruh dari gerakan pencerahan ini adalah menghilangkan filter moral ya, dan munculnya pendekatan utilitarianisme hedonis. Apa saja yang mendatangkan kenikmatan dianggap baik, dan apa saja yang mendatangkan rasa sakit atau keburukan adalah sebuah kejahatan atau tindak kejahatan. Oke, kita berlanjut kepada perkembangan sistem ekonomi kapitalis. Nah, kapitalisme awal itu muncul pada abad 17 sampai abad 19 Masehi ya, di mana pada tahap awal ini ya, kapitalisme awal ini, individu mempunyai kebebasan sumber daya maupun penguasaan ekonomi dan aktivitasnya tanpa campur tangan pemerintah. Nah, namun ya, penerapan sistem ekonomi kapitalis awal ini berdampak kepada munculnya berbagai hal-hal yang negatif, seperti misalkan eksploitasi buruh dan juga penguasaan kekuatan ekonomi oleh segelintir orang saja. Jadi sumber daya ekonomi ya, itu dikuasai oleh segelintir orang saja gitu, orang-orang yang memiliki modal besar gitu. Nah, makanya berdampak buruk terhadap sistem ekonomi saat itu. Kemudian sistem ekonomi kapitalis ini diperbarui ya, yang disebut dengan kapitalisme modern pada abad 19 sampai abad 20 Masehi ya, atau sering kita kenal sebagai sistem ekonomi neoliberalisme, di mana sistem ekonomi kapitalis yang telah disempurnakan ini, salah satu jenis penyempurnaannya adalah diterimanya peran pemerintah sebagai pengawas jalannya perekonomian. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sistem ekonomi kapitalis. Ya, ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang hak kepemilikannya dapat diakui ataupun dimiliki oleh individu. Nah, ini yang membedakan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis, ya, dan juga sistem ekonomi Islam, dan mengurangi peran pemerintah pada aktivitasnya. Jadi bahkan di sebagian negara gitu, menghilangkan peran pemerintah pada aktivitas ekonominya dengan maksud untuk dapat mengeksploitasi sumber daya ekonomi dan mengoptimalkan aktivitas ekonominya seperti produksi dan juga distribusi untuk mencapai laba setinggi-tingginya yang kompetitif agar tercipta kesejahteraan. Namun kesejahteraan di sini adalah kesejahteraan individu. Kemudian kita masuk kepada konsep dasar ekonomi kapitalis ya. Dalam konsep dasar ekonomi kapitalis ya, yang pertama adalah pengakuan hak milik individu atau private property ya, di mana ini juga pembeda dasar ya antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi lainnya.
Yang kedua adalah kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi atau individualism economic. Ya. Yang ketiga adalah membiarkan perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Ya, di mana di sini dimaksudkan adalah invisible hand gitu. Jadi perekonomian itu tidak boleh diatur oleh siapapun, ya, biarkan berjalan sedemikian rupa gitu ya, berjalan dengan wajar tanpa ada campur tangan siapapun, ya, termasuk adalah campur tangan pemerintah. Yang keempat adalah mekanisme pasar yang dikehendaki sebagai alokator interaksi supply dan juga demand yang sempurna atau free market competition, ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kesejahteraan individu dengan memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya berdasarkan hasil dari kinerjanya. Ya, jadi kesejahteraan individu itu dapat diperoleh berdasarkan, ya, sejalan dengan hasil kinerja dari individu tersebut. Ya, itulah konsep dasar dari ekonomi atau sistem ekonomi kapitalis. Ya, kemudian kita membahas karakteristik dari ekonomi atau sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama adalah mempercepat ekspansi kekayaan, ya, dengan melakukan produksi yang maksimal sehingga dapat memenuhi keinginan tak hanya sebatas kebutuhan, ya, namun juga berkaitan dengan kesejahteraan manusia secara esensial, ya. Yang kedua adalah kebebasan individu, ya, di mana baik dalam kepemilikan maupun dalam pengelolaan kekayaan pribadi, dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat selaku individu. Jadi dalam kebebasan individu gitu, ini merupakan salah satu karakteristik dari sistem ekonomi kapitalis. Kemudian adalah syarat utama dalam mewujudkan alokasi sumber daya yang efisien dan juga optimal adalah dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk berinisiatif serta mengambil keputusan pada suatu pasar yang kompetitif, ya. Jadi ini juga salah satu karakteristik dari sistem ekonomi kapitalis. Berikutnya, yang keempat adalah dalam efisiensi alokasi maupun pemerataan distribusi, kapitalisme tidak mengakui peran pemerintah atau sistem kolektif seperti yang diterapkan dalam sistem ekonomi sosialis. Yang kelima, setiap kepentingan individu dapat diperoleh oleh setiap individu. Ya, jadi setiap kepentingan individu dapat diperoleh oleh setiap individu karena bagi sistem ekonomi kapitalis gitu, individu itu memiliki hak penuh, ya, atas apa yang dilakukannya. Jadi bebas mau melakukan apapun itu menurut kapitalisme, ya. Dan melayani kepentingan individu secara otomatis dapat dianggap melayani kepentingan sosial kolektif. Nah, sebagai tambahan, ya, dari karakteristik ekonomi atau sistem ekonomi kapitalis adalah yang pertama eksploitasi, yang kedua adalah akumulasi, dan yang ketiga adalah ekspansi yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan ekonomi sosialis atau sistem ekonomi sosialis. Nah, berikutnya adalah sebuah pertanyaan, dapatkah sistem ekonomi kapitalis menjadi solusi? Dapat kita lihat pada tabel berikut, ya. Di sini pada tabel ini memperlihatkan bahwa penerapan sistem ekonomi kapitalis pada sebuah negara itu berdampak pada sebuah negara yang pada akhirnya mengalami krisis-krisis ekonomi, ya. Seperti contohnya adalah saya sebutkan di antaranya 1920. Pada tahun 1920 Jepang mengalami depresi ekonomi. Kemudian pada tahun 1922 sampai 1923 Jerman mengalami hyperinflasi dan sebagainya, ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat pada tabel berikut, ya, itu banyak sekali negara-negara yang mengalami krisis akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Oke. Nah, kejadian besar ataupun dampak besar dari penerapan sistem ekonomi kapitalis itu terletak pada tahun 1929 yang kita kenal dengan The Great Depression, di mana yang pertama adalah dampaknya itu adalah penurunan saham, ya. Akibat dari penurunan saham ini gitu, maka seseorang yang mempunyai saham di sebuah perusahaan itu tidak mau menjualnya karena kalau misalkan dijual itu pasti akan rugi, ya. Begitupun juga sebaliknya, orang yang belum
menginvestasikan dananya itu tidak mau untuk menginvestasikan dananya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut tidak memperoleh pendanaan ya dari masyarakat atau dari publik. Nah, ketika perusahaan tidak memperoleh pendanaan, maka berakibat kepada produksi ya, pada aktivitas produksi. Nah, karena kelangkaan, karena tidak adanya aktivitas produksi, maka mengakibatkan inflasi, di mana ketika terjadinya inflasi, maka adanya penurunan daya beli. Yang tadinya misalkan membeli cabai harga 10.000 ya, katakanlah ya, beli yang tadinya harga cabai ada 10.000. Ketika harga cabai 10.000, kita mempunyai uang 50.000, kita bisa membeli sebanyak 5 kilo ya. Nah, ketika terjadinya inflasi ya, kemudian harga cabai naik jadi 50.000 1 kilo, maka yang tadinya kita bisa membeli 5 kilo, pada saat inflasi kita hanya bisa membeli 1 kilo saja. Nah, kemudian dari penurunan daya beli ini itu juga berdampak pada sektor industri. Nah, pada akhirnya dari guncangan sektor industri inilah mengakibatkan atau berdampak pada pengangguran karena banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itulah dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis di sebuah negara. Kemudian kita masuk ke dalam runtuhnya sistem ekonomi kapitalis. Nah, kenapa sih ekonomi kapitalis bisa runtuh? Nah, karena minimnya atau tidak adanya peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar, sehingga pasar umumnya dikuasai oleh pemilik modal besar, penimbunan, penentuan harga, ya, atau inflasi, kontrol produksi, keseimbangan antara sektor keuangan dan juga sektor real, gitu, itu juga menjadi penyebab dari runtuhnya sistem ekonomi kapitalis. Kemudian selanjutnya, dampak dari minimnya atau tidak adanya peran pemerintah itu berdampak pada banyaknya perusahaan yang tutup akibat kapitalisasi modal yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru, yaitu kemiskinan, kesenjangan, dan juga pengangguran. Ya, dapat kita lihat pada gambar tersebut. Oke. Kemudian perbedaan sistem ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam. Nah, kita lihat di sini ya. Pada ekonomi kapitalis, kapitalis sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan individu, sedangkan Islam memandang bahwa hak kepemilikan terhadap sesuatu terbagi menjadi dua, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah kepemilikan individu, yaitu kepentingan terhadap sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang banyak dan dapat dimiliki oleh seorang individu. Dan yang kedua adalah kepemilikan umum atau publik, di mana kepemilikan terhadap sesuatu ini berkaitan dengan orang banyak yang tidak boleh dimiliki individu. Yang kedua adalah mekanisme pasar bebas merupakan salah satu prinsip dasar dari ekonomi kapitalisme. Sedangkan Islam dalam kaitannya dengan mekanisme pasar itu tidak ada kebebasan, ya. Dalam artian bahwa Islam mengenal lembaga hizbah ya dalam mekanisme pasarnya selaku lembaga yang mengawasi mekanisme pasar. Jadi pasar itu tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Tetap ada lembaga yang mengawasi aktivitas di pasar ya. Supaya apa? Supaya ketika terjadinya penipuan ya dan lain sebagainya, atau kapitalisasi ya, atau penimbunan barang dan lain sebagainya, itu bisa terkontrol dengan baik. Oke, yang ketiga adalah pada aspek investasi. Kapitalis melandaskan investasi pada bunga atau pada sistem bunga, sedangkan Islam mengharamkan bunga dan menggantikannya dengan bagi hasil. Ya, ini jelas sekali di dalam ayat Al-Quran ya. Pada aspek distribusi, ya, yang terakhir itu adalah pada aspek distribusi. Kekayaan kapitalisme memiliki jargon yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Karena kesejahteraan menurut kapitalisme adalah yaitu kesejahteraan individu, bukan kesejahteraan orang lain, bukan kesejahteraan masyarakat gitu, tapi kesejahteraan individu. Dan ini sangat bertentangan dengan distribusi kekayaan dalam Islam, di mana kekayaan di dalam kekayaan individu didistribusikan kepada individu lain dengan peran zakat, wakaf, infak, dan juga sedekah. Demikian ya, saya kira saya cukupkan pembahasan mengenai tentang perbedaan ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam ya. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.